Halo sobat jalan-jalan asik seru. Di pagi hari yang memang cukup lumayan cerah setelah semalaman di daerah ini diguyur hujan yang lumayan lebat. Sekarang kita bisa melihat cerahnya udara pagi hari ini. Ini terletak di pertitaan Watu Gede di daerah Malang, Jawa Timur. Pertitaan ini memang cukup terkenal karena diyakini di sini tempat pertemuan antara Ken Arok dan juga Ken Dedes. Bagi teman-teman, memang sudah tidak asing lagi ketika mendengar dua nama ini, karena dua nama ini telah menghiasi dunia sejarah Nusantara ini. Untuk pertitaan yang cukup legendaris ini terletak di pinggir jalan, agak masuk memang, dan letaknya agak sedikit curam, kira-kira 9 meter di bawah permukaan jalan. Tapi jalannya sudah tertata rapi seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika berkunjung ke area ini. Untuk udara di sekitar sini memang cukup sejuk karena banyak sekali kita lihat pohon-pohon besar di sekitar pertitaan kuno ini. Letaknya juga tidak terlalu jauh dari kota Lawang yang memang terkenal dingin. Ini terletak di sebelah selatannya. Untuk aksesnya sendiri sangat cukup mudah, tidak seberapa jauh dari jalan besar menuju pusat kota Malang. Jadi teman-teman, jika ingin datang kemari cukup tanyakan ke penduduk sekitar. Kebanyakan sangat tahu tentang lokasi pertitaan kuno ini. Dan sekarang kita telah sampai di pertitaan yang dimaksud. Ini adalah pertitaan yang cukup legendaris. Sebenarnya air di sini sangat jernih, tetapi kita lihat di sini memang banyak sekali dedaunan dari pohon-pohon besar yang jatuh di sekitar kolam. Dan biasanya memang seringkali dibersihkan oleh juru pelihara di sini. Tetapi karena kita memang datangnya lebih awal dan lebih pagi, jadi kita masih bisa menyaksikan dedaunan kering yang berjatuhan di sekitar kolam. Biasanya kalau teman-teman datangnya agak siang, untuk kolamnya sendiri sudah bersih dari daun-daun seperti ini. Teman-teman bisa lihat area ini cukup bersih, dan sekarang kita akan berjalan ke sisi selatan dari pertitaan ini. Air di sini memang sangat jernih, dan di depan sana kita bisa melihat sisi timur itu adalah struktur kuno atau batu bata kuno peninggalan zaman kerajaan Singasari dulu. Masih cukup lumayan untuk keadaannya. Memang struktur kuno di tempat pertitaan ini tidak 100% strukturnya peninggalan zaman dulu, tetapi mungkin pertitaan atau struktur kuno yang tersisa di bawah sepertiga persen. Kebanyakan memang sudah dibukar dengan batu bata zaman modern. Kita lihat dari sisi selatan, dari kejauhan, juru pelihara sedang membersihkan dedaunan kering yang berada di sekitar pertitaan ini.
Dan mungkin nanti sekitar agak siang situs ini sudah bersih kembali. Pertitaan di sini juga masih berfungsi. Jadi kita juga bisa melihat adik-adik remaja sedang menunggu untuk mandi di tempat ini. Tapi karena memang masih dibersihkan, jadi belum bisa melakukan kegiatan mandi dulu. Kita lihat sisi kanan atau sisi timur, strukturnya masih batu bata kuno. Dan sebelah kiri ini adalah sisi barat. Agak ke sisi selatan, ini memang hampir sepenuhnya struktur zaman modern. Termasuk yang sisi selatan yang saya tempat ini semuanya juga struktur zaman modern. Hanya tinggal sepertiga atau masih di bawah sepertiga yang struktur kuno terletak di sebelah timur tadi, dan juga sebelah barat agak ke sisi utara. Ini di depan tampaknya kamar ganti atau kamar mandi. Ini salah satu sumber air yang mengalir di pertigaan Watu Gede ini. Cukup deras alirannya, sebenarnya ada dua, ada di sisi yang tadi dan juga di bawah pohon loa, terletak di sisi timur dari pertitaan ini. Sekarang kita akan coba mengelilingi pertitaan ini. Kita naik agak ke sisi atas, ke sisi timur dari pertitaan Watu Gede ini. Banyak sekali ditumbuhi oleh tanaman dan juga pohon-pohon tua raksasa, sehingga airnya masih cukup lumayan terjaga. Dan ini adalah pohon luanya, diselimuti dengan kain seperti ini. Ini yang memasok untuk kebutuhan air pertitaan Watu Gede. Konon dulu pertitaan Watu Gede ini adalah tempat pertemuan antara Ken Arok dan juga Ken Dedes. Waktu itu Ken Arok yang dikenal sebagai pengawal istana dari Tunggul Ametung, yang dimana Tunggul Ametung ini adalah suami dari Ken Dedes. Dan ketika itu Ken Arok mengawal Ken Dedes untuk menuju pertitaan Watu Gede ini. Tanpa sengaja, ketika Ken Dedes turun dari kereta, kain di sekitar betis dari Ken Dedes tersingkap. Maka dari betis itulah muncul sinar yang cukup menyilaukan. Tentu saja Ken Arok ketika itu cukup kaget. Maka setelah kejadian tersebut, Ken Arok bertanya kepada orang tua angkatnya, yakni Brahmana Logawi, tentang misteri dari betis yang bersinar, di mana baru saja dia melihatnya di betis Ken Dedes. Maka ketika itu Brahmana Logawi mengatakan kepada Ken Arok bahwasanya wanita yang mempunyai betis bersinar tentu saja adalah wanita yang sangat istimewa. Dari rahimnya lah akan turun raja-raja besar Nusantara yang akan menguasai wilayah Nusantara dan juga memiliki karisma yang cukup tinggi. Barang siapa yang bisa memperistri dari wanita seperti ini, tentu saja dia akan menjadi raja yang tak terkalahkan dan cukup besar di Jawa. Oleh karena itu, setelah melihat dari betis tersebut dan mendengar penjelasan dari bapak angkatnya, maka Ken Arok berniat untuk bisa memperistri dari Ken Dedes. Padahal ketika itu Ken Dedes masih berstatus istri dari Tunggul Ametung, yakni majikannya sendiri. Akan tapi karena tekadnya yang sangat kuat,
maka Ken Arok berusaha untuk bisa mewujudkannya. Walaupun dia harus membayar mahal dengan semua yang dicita-citakannya tersebut. Tetapi memang pada akhirnya Ken Arok bisa menjadi raja besar di Jawa dan menjadi raja pertama dari Singhasari. Dan ternyata memang benar ramalan dari Brahmana Logawi, dari rahim Ken Dedes lah muncul raja-raja besar Nusantara, dan disinyalir bahwa raja-raja Majapahit juga lahir dari keturunan Ken Dedes. Demikianlah sobat jalan-jalan asik seru, jalan-jalan wisata kita ke kota pendidikan dan juga kota dingin, yakni Malang, melihat situs bersejarah dan juga sangat termasyhur di sini, yakni situs Pertirtaan Watu Gede. Disinyalir disinilah tempat pertemuan dua tokoh besar pada zamannya, yakni Ken Arok dan juga Ken Dedes. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.